Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah selamat bertemu kembali dengan saya di channel Samsul Hadi, satu channel yang selalu memberikan edukasi-edukasi tentang operasi produksi perminyakan. Mudah-mudahan apa yang selama ini kami sampaikan dapat bermanfaat bagi insan perminyakan, terutama adik-adik yang masih senior di lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Tentunya pada kesempatan ini, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, karunia, dan hidayahnya kepada kita, terutama kesehatan kepada kita yang sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kita nantinya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, bertemu kembali dengan satu masalah produksi. Apa yang akan saya sampaikan saat ini adalah, ini saya sudah siapkan slide-nya, judulnya adalah seperti ini. Apabila produksi sumur ISP turun, langkah apa yang perlu dilakukan? Nah, ini sahabat-sahabat YouTube ya. Kenapa saya membawakan sebuah judul ini? Karena dari pengalaman saya, selagi saya masih dinas, ada yang salah langkah dalam menanggulangi produksi sumur yang produksinya turun. Apa yang dilakukan? Dari sumur ISP yang produksinya turun ini dilakukanlah build-up pressure test. Jadi dia tujuannya adalah untuk menguji performa daripada pompa ISP itu, yaitu dengan build-up pressure test, ditahan tekanannya sampai 500 PSI. Itu yang dilakukan. Apakah benar langkah seperti ini yang dilakukan? Nah, yuk kita akan jelaskan apa yang sebaiknya kita lakukan apabila kita menemukan sebuah sumur yang produksinya menurun. Apa dulu yang harus kita lakukan? Oke, baik. Ya, kalau ini seperti biasa, ini adalah sebagai penampang pompa ISP ya. Seperti inilah pompa ISP itu. Kemudian, nah ini. Apa yang harus kita lakukan? Analisa apa yang kita lakukan apabila sumur ISP itu produksinya menurun? Ini. Langkah yang pertama yang kita lakukan, ini langkah pertama. Langkah yang pertama kita lakukan itu adalah cek running ampere dari sumur ISP tersebut. Apa tujuannya? Ampere ini sangat menentukan seberapa banyak cairan yang diangkat, dari dalam sumur ke permukaan. Semakin banyak cairan yang diangkat oleh sumur ini, oleh pompa itu, maka ampernya akan lebih tinggi. Begitu cairan yang diangkat itu sedikit, maka ampere akan turun. Jadi sejalan. Jadi ampernya tinggi artinya produksi yang diangkat banyak. Kalau sedikit, ampernya akan turun. Seperti itu. Jadi apa gunanya kita mengecek running ampere ini? Ini maksudnya kita bandingkan running ampere ini dengan pada saat sumur ini masih beroperasi normal. Katakanlah misalkan, pada saat misalkan kita menggunakan pompa yang, ini pompa ISP-nya, kapasitas pompanya misalkan, kapasitas pompa yang 1750. Nah, ini jadi kapasitasnya barrel per day.
Nah, katakanlah dia runningnya hanya di 40 Hz. 40 Hz. Kalau di 40 Hz, ini artinya normal produksinya berapa? 1750 dikali 40 bagi 60. Berapa ini? 1750 dikali 40 dibagi 60. Karena dia hanya 40 Hz. Jadi dia produksinya ada di 1000. Kalau seperti ini dia produksinya di 1160 barrel per day. Nah, ini di mana produksi 1600 ini apabila dynamic levelnya tuh cukup baik. Nah, misalkan kita buat seperti ini dulu. Biasa di bawah sekali ini adalah pompanya, seal section, intake, dan pompa. Bawah sekali motor seal section, kemudian intake, kemudian di atasnya adalah pompa. Nah, jadi kita akan mendapatkan produksi lebih kurang 1160 barrel per day ini apabila dynamic level sumber ini bagus, katakanlah di atas lah, tidak terlalu di bawah, normal di sini. Nah, ini yang seperti inilah kita akan melakukan produksi seperti ini. Kalau dynamic levelnya jauh di bawah, tentu produksi ini tidak akan dapat tercapai. Nah, kita hubungkan lagi dengan ampere tadi. Nah, pada saat produksi kita, katakanlah di 1100, ini tidak tepat, ini hanya angka bayangan. Misalkan normal produksi kita, katakanlah normal produksi adalah 1100 barrel per day. Kemudian running ampere ampernya ada di katakanlah 40. Ini yang di panel ya. 40 am. Kalau ampere yang ke motor, yang ke motor sini, ini untuk masuk ke dalam sumur, ini pasti lebih kecil. Jadi kalau yang untuk ke motor itu lebih kecil, kalau motor yang lebih kecil. Lebih kecil. Kenapa? Karena voltase yang untuk masuk ke motor ini dia voltasenya tinggi, itu di 1000-an, di atas 1000 biasanya, 1000 volt. Makanya ampernya lebih tinggi. Katakanlah ini yang untuk di panel PSD-nya 40 ampere. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sahabat-sahabat YouTube ya. Pada saat produksi kita, katakanlah produksi turun, katakanlah dia turun ke 800 ppd. Nah, tadinya normalnya 1100 barrel per day, sekarang produksinya turun menjadi 800 barrel per day. Apa yang kita lakukan? Yang pasti kita cek dulu ya, ampernya. Apakah ampernya masih sama dengan sebelumnya? Apakah masih 40 ataukah di bawah 40 ataukah turun? Nah ini, jangan sampai kita salah langkah. Begitu kita mendapatkan produksi dari 1100 ke 800, kita langsung melakukan pressure build up di sini. Kita tutup valve-nya, kemudian kita tekan sampai 500 psi, kemudian baru kita buka lagi. Nah ini malah bahaya bagi sumurnya. Nah, kalau seperti ini, apa yang kita lakukan adalah kita melihat catatan-catatan kita tentang running ampere di saat pada waktu yang masih bagus. Kemudian kita bandingkan dengan yang saat ini. Ada dua kemungkinan sahabat-sahabat YouTube ya. Kemungkinan yang pertama adalah ampere normal.
yaitu masih 40 Hz, 40 am misalkan. Nah, kalau dia masih 40 ampere, running ampere motor ini artinya apa? Artinya pompa ini masih bekerja dengan baik. Pompa SP ini masih bekerja dengan baik. Jadi jumlah cairan yang diangkat oleh pompa ini masih sama dengan sebelumnya. Hanya masalahnya sejumlah cairan yang dipompakan oleh pompa ini tidak sampai ke SP, tidak sampai masuk ke sini sejumlah sebelumnya 1.100, tapi hanya 800. Apa masalahnya? Nah, masalahnya ada dua kemungkinan kalau seperti ini. Jadi hasilnya tetap di sini tetap itu kita lihat dengan ampernya, kemungkinannya adalah yang pertama. Nah, biasanya ada juga koneksi seperti ini, dari casing dikombinasikan ke flow line. Tentunya di sini ada cek palep. Dan juga dipasang ada palep juga, ada cek palep, ada palep. Ini ada palep dulu, baru ada cek palep. Nah, apa yang terjadi kemungkinan? Kemungkinan yang pertama adalah cek palep untuk casing ini bocor. Nah, jadi kalau dia bocor, ini aliran yang dari tubing ke sini, ini malah kembali ke casing, malah kembali ke sini. Kalau cek palep ini bocor. Nah, ini ada cek palep. Apa tandanya? Nah, ini bisa dilihat tandanya. Tandanya adalah kalau sumur ini tidak ada flowing, casing flowing, tidak ada plumping, maka semestinya line casing ini dia panasnya tidak sama dengan panas flow line. Nah, ini temperaturnya tidak sama ini. Jadi ini biasanya panas di flow line ini dan ini tidak panas. Tidak sepanas dengan flow line. Nah, kalau memang ada kebocoran di cek palep, maka bisa kita pegang flow line-nya, kemudian pegang juga line casing ini. Nah, kalau ini bocor, tandanya adalah panasnya sama. Nah, itu sahabat-sahabat itu ya. Panas ini line yang tubing dengan line dari casing itu sama. Kenapa? Karena cek palep bocor, ada aliran ke sini. Nah, makanya temperaturnya sama. Dia sebagian kembali lagi ke sini. Jadi tidak semua produksi tadi kembali ke SP, tapi sebagian karena cek palep bocor kembali lagi ke casing. Itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah apabila kita cek panas daripada line casing ini tidak sama, katakanlah yang ini panas, ke flow line-nya panas, tapi yang dari casing ini tidak panas. Artinya tidak ada aliran dari flow line ini untuk masuk ke casing. Nah, kemungkinannya adalah tubing di dalam sumur yang bocor. Ini, di sini kemungkinan ada tubing yang bocor. Ada di mana posisinya, ini yang kita tidak tahu. Jadi, pompa sudah memompakan sejumlah seperti biasanya, tapi ada tubing bocor sehingga dia kembali lagi ke anulus, seperti ini. Nah, jadi hasil pompanya seperti biasa, tapi tidak semuanya produksi naik ke atas karena ada tubing bocor. Dan ini banyak terjadi. Saya sudah mendapatkan hal-hal seperti ini, banyak terjadi bocor tubing. Nah, itu kemungkinan-kemungkinannya. Kalau misalkan ampernya itu tetap 40 running ampernya. Oke, yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah apabila running ampernya turun. Nah, ini kita bicara kalau yang kemungkinan kedua adalah running ampere turun. Katakanlah berapa? Kalau tadinya 40, ini ternyata ke 35 am misalkan. Nah, artinya kalau seperti ini memang yang diangkat pompa ini, yang diproduksikan oleh pompa ini memang tidak sama besarannya atau rate-nya, tidak sama dengan sebelumnya 1.100, sekarang dia turun memang. Ya, yang didapat adalah 800 barrel per day. Nah, kalau seperti ini apa penyebabnya? Apa yang harus kita lakukan pada saat produksi kita turun dari 1.100 menjadi 800? Yang perlu kita lakukan adalah run sonolog. Nah, ini jadi
Jadi kalau kita mendapatkan seperti ini, ampernya turun, produksinya turun, kita harus apa? Run sonolog. Sonolog. Untuk apa run sonolog? Kita akan memastikan, kita pasti sudah punya catatan sebelumnya dynamic field levelnya ada di mana. Nah, inilah perlunya kita membuat catatan-catatan. Tadi juga running ampere-nya harus selalu kita catat, voltage-nya kita catat. Kemudian dynamic field level itu juga harus kita catat. Nah, pada saat produksi sumber ini turun, maka kita run sonolog untuk melihat apakah dynamic fluid level masih stabil, masih normal, atau memang sudah turun jauh. Kemungkinan yang pertama katakanlah di FL, dynamic fluid level masih normal, atau stabil. Ya, katakanlah misalkan di sini adalah 500 feet lah misalkan. Jadi dia masih ada di 500 feet misalkan dynamic fluid levelnya. Jadi masih normal. Tapi kalau dynamic fluid levelnya masih normal, kenapa produksinya turun? Nah, ini yang jadi masalah. Dari pengalaman saya, ada dua kemungkinan yang terjadi kalau seperti ini, kalau dynamic fluid levelnya masih normal. Kemungkinan yang pertama adalah tersumbatnya intik. Nah, di sini kan ada dari formasi ke sini, masuk ke sini, ini ada intik. Sebelum pompa itu ada intik. Nah, jadi ini aliran ini fluida formasi masuk ke intik pompa. Nah, jadi kemungkinan yang pertama intik pompa ini tersumbat oleh skill ataupun kotoran. Nah, ini saya juga banyak menyumpainya, nanti saya bisa tunjukkan fotonya. Tersumbat di sini. Tersumbat di intiknya, sehingga cairan yang akan masuk itu terhalang, mungkin tidak full, kalau tadi masih ada produksi, jadi sudah sebagian intik ini sudah tersumbat, sehingga pompa yang bekerja ini hanya mengangkat apa yang bisa lewat ke sini, itu yang diangkat oleh pompa. Nah, karena yang diangkat itu tidak sama dengan sebelumnya, yaitu 1100 hanya 800, otomatis running ampere akan turun, memang seperti itu. Jadi ini sebanding, jadi ampere itu sebanding dengan produksi. Jadi dia akan turun yang apa yang diangkatnya. Nah, seperti ini. Ini bisa saya tunjukkan. Nah, oke, langsung saja saya tunjukkan ininya, fotonya. Nah, ini kalau ini adalah, nah ini yang saya bilang itu, kalau dia normal seperti ini, misalkan masih di 40 ampere, ini seperti ini normal. Nah, kalau tidak normal itu, misalkan dia turun itu seperti ini. Nah, misalkan dia tadinya di atas, normalnya di sini, tahu-tahu ini sudah turun jauh ke sini. Nah, ini pasti ada masalah. Baik, saya mau tunjukkan yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini. Nah, ini adalah merupakan intik pompa. Nah, bisa kita lihat, ini intiknya nih. Ini. Nah, inilah adalah intiknya. Ini intik. Ini saya dapatkan di sumur yang ada di lokasi kita. Begitu dicabut oleh rig, intiknya seperti ini. Inilah yang menjadi sumbatan. Dynamic field levelnya masih tinggi, tapi untuk masuk ke intik ada hambatan seperti ini. Nah, seperti ini ada hambatan. Inilah yang menyebabkan produksi itu turun. Dari aliran dari formasinya sumbernya masih bagus, tapi terhambat di intik. Ya, seperti ini. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi intik yang tersumbat oleh skill ataupun kotoran seperti ini. Ini hasil cabutan rig ini. Seperti ini. Ini saya motonya ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau dynamic fluid levelnya masih stabil adalah yang biasanya kalau apabila ada cek valve di atas pompa. Nah, ini kadang-kadang ada yang dipasang cek valve. Ada juga yang tidak dipasang. Cek valve ini ada juga untungnya. Yang pertama, untung cek valve ini apa? Pada saat mau run rangkaian tubing, ini waktu diturunkan, ini bisa langsung dites. Biasanya run 20 join. Tes tekanan 300 psi. Ini ditahan oleh cek valve. Kemudian turun lagi 20 join. Tes lagi tekanan 300 psi. Ditahan oleh cek valve. Nah, inilah untungnya kalau ada cek valve. Satu, runningnya langsung.
tanpa running kosong. Jadi yang menahan tekanan adalah cek valve. Jadi langsung jadi selesai, bagus semua, langsung bisa running. Nah, keuntungan yang kedua, ini pada saat ESP itu di stop, itu harus ada jeda waktu untuk men-start kembali. Kenapa? ESP ini kalau kita stop ya, ini ada aliran yang di atas ini, kalau dia stop dia akan turun lagi ke bawah sini, dan sehingga menyebabkan impeller daripada pompa itu sedang berputar lah seperti itu. Nah, dia akan turun menyesuaikan dengan static fluid level. Nah, jadi dibutuhkan waktu mungkin 15 sampai 20 menit. Tapi dengan dipasang cek valve, kita tidak perlu menunggu lama-lama. Jadi karena cairan yang ada di atas itu sudah ditahan oleh cek valve. Jadi kita tidak perlu lama-lama lagi. Nah, keuntungan yang lain adalah di cek valve ini, kalau ini sumber ini ada sedikit mengandung pasir, maka pada saat ESP ini di stop, pasir itu akan tertahan di cek valve. Di sini akan tertahan dalam jumlah tertentu, masih tidak masalah. Nah, waktu ini di start kembali, kalau ada kotoran ataupun apa, ini naik langsung ke atas. Nah, ini keuntungan cek valve. Nah, kalau ada cek valve ini juga, ini tadi dapat menyebabkan lama-lama banyak kotoran ataupun banyak skill di cek valve-nya. Nah, kalau sudah ada skill ataupun apa di cek valve, ini juga akan mengganggu aliran daripada pompa ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, cek valve itu dia butterfly cek valve modelnya, model butterfly, jadi dia membuka seperti itu. Nah, kalau ini sudah terganggu oleh ada kotoran, ada ini, maka pompa ini tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi, seberapa besar pembukaan daripada cek valve ini, itulah yang bisa dilalui oleh cairan ini, hasil pompa. Nah, ini sudah terjadi seperti ini gambarnya. Bisa saya tunjukkan. Nah, ini adalah cek valve yang dipasang di atas pompa. Ini. Nah, nanti ini juga ada rilis valve-nya. Nah, ini isinya nih. Ini yang saya dapatkan. Ini saya foto langsung. Tadinya lebih penuh lagi dari sini. Dengan adanya lumpur seperti ini, maka cek valve ini tidak bisa membuka penuh. Nah, ini ada kotoran seperti ini. Jadi cek valve-nya tidak dapat membuka penuh, sehingga apa? Pompanya bagus tapi tidak bisa dialirkan dengan baik ke atas karena tertahan oleh cek valve ini. Nah, inilah yang terjadi apabila ampernya turun. Nah, karena tidak semua hasil pompa ini diangkat ke atas, maka ampernya tadi turun walaupun dynamic fluid levelnya masih bagus. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kalau tadi dynamic fluid levelnya normal. Nah, kemudian yang kedua, apabila hasil sonolognya menunjukkan, yang kedua, DFL turun. Jauh lah katakan. Atau tidak terlalu jauh lah kalau masih 800. Jadi dynamic fluid levelnya turun. Kalau tadinya 500, dia turun ke 1000 feet. Nah, artinya masalahnya adalah in-plug. In-plug dari sumur ini sudah ada hambatan. Nah, kalau sudah inilah perlunya EPT kita atau PI kita untuk merencanakan bagaimana untuk perbaikan sumur ini. Kalau sudah masalah in-plug. Jadi bukan masalah pompa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita serahkan kepada ahlinya, ke bagian PI ataupun EPT. Kita sampaikan bahwa masalahnya bukanlah masalah pompa, tapi masalahnya adalah influx-nya, laju alir dari sumur ini yang ada masalah. Ya mungkin ada hambatan apa di sumurnya, ataukah perforasi daripada casingnya di sini, ataupun apa ada kebuntuan ataupun ada hambatan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita serahkan kepada ahlinya untuk diapakan sumur ini. Nah, inilah yang terjadi apabila kita mendapatkan sumber kita produksi yang menurun. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai salah kita dalam melakukan tindakan. Jadi jangan sampai belum apa-apa kita sudah melakukan build up pressure test. Nah, ini sudah saya tulis nih. Hal yang jangan dilakukan apabila produksi sumber ESP turun,
jangan melakukan build up pressure test. Apa yang terjadi? Nah, sahabat-sahabat YouTube ya, kalau tadi ternyata sumur ini ampernya masih bagus 40, kemungkinannya tadi kan kalau bukan cek valve adalah tubing bocor. Bocornya kalau tadinya 1100 turun ke 800 masih lumayan bagus. Artinya ada kebocoran kecil di tubing. Tapi kalau dilakukan pressure build up, di build up sampai dengan 500 psi, maka bisa jadi dengan ditahan tekanan setinggi ini, maka ini yang tadinya kecil, ini akan jebol. Akan semakin besar bocornya. Itu yang terjadi. Nah, jadi bukan malah kita hanya mendapatkan data, tapi apa yang kita lakukan, tindakan kita itu adalah salah. Tadinya kita masih dapatlah produksi 800 barrel per day, tergantung dengan water cut-nya berapa, itulah oilnya. Nah, tapi kalau kita lakukan langsung pressure build up, tadinya bocornya kecil menjadi besar. Nah, inilah yang saya maksudkan, bahwa kalau kita mengoperasikan pompa ESP itu dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan supaya kita tidak salah langkah, tidak salah dalam menentukan tindakan-tindakan. Jadi urutannya saya ambil kesimpulannya adalah apabila sumur kita turun, cek dulu running ampere-nya. Buka file kita, lihat cat kita. Nah, ini ada catnya seperti ini. Nah, ini. Jadi perhatikan catnya, bandingkan. Nah, makanya cat ini pun ya, sahabat-sahabat itu harus kita filekan, harus kita simpan cat ini. Jadi apabila ada sesuatu hal, produksinya turun, kita bandingkan apakah dia masih tetap seperti ini atau sudah mengalami penurunan. Inilah perlunya simpan cat ini. Cat ini juga sangat diperlukan sebagai analisa apabila terjadi sumur mati, kemudian ampernya naik, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu ya, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi itu yang dapat ini kan, jadi lihat dulu amcatnya, itu yang kesimpulannya. Amcatnya normal apa tidak? Kalau normal, artinya kemungkinannya dua. Apakah cek valve-nya bocor ataukah tubingnya? Apabila running ampere-nya turun, kemungkinannya adalah apakah in plug-nya yang memang sudah turun, ataukah ada hambatan di intake dan di cek valve. Itu kesimpulannya. Itu sahabat-sahabat YouTube ya, ini mungkin sebagai acuan apabila teman-teman yang kerja di lapangan yang menghadapi sumur-sumur ESP. Ya mungkin sampai saat ini dulu yang dapat saya sampaikan, nanti kita sampaikan lagi masalah-masalah sumur ESP ini mengenai troubleshoot, misalkan terjadi apa dan bagaimana solusinya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.